Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya Ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan, Ketua. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ketua. Selanjutnya, Ibu harapkan semuanya on cam ya, karena Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semuanya. Azhari Aziza Amir. Hadir, Bu. Anissa Hidayah. Hadir, Bu. Anissa Kurnia Wahid. Hadir, Bu. Desnita Riani Safitri. Hadir, Bu. Hilma Asra. Husnul Khatmi Nur Halim. Hadir, Bu. Ira Purnamawati. Hadir, Bu. Selanjutnya Hilma Asra. Hadir, Bu. Khairul Hidayat. Hadir, Bu. Khairunisa Sulistianingrum. Hadir, Bu. Lena Rista Saragi. Hadir, Bu. Najah Piprani. Hadir, Bu. Putri Dewitasari. Hadir, Bu. Silvani Mustika Putri. Hadir, Bu. Vidya Kelvina. Hadir, Bu. Yuni Fatma Andini. Hadir, Bu. Oke, Ibu rasa semuanya hadir ya. Selanjutnya, Ibu akan, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya kepada Anda semuanya, ada yang tahu nggak apa itu hewan animalia? Saya, Bu. Ya, kepada Yuni. Dipersilakan. Hewan animalia adalah organisme eukariotik atau organisme kompleks yang multiseluler, Bu. Iya, bagus sekali Yuni. Terima kasih kepada Yuni. Yuni, Ibu kasih tambahan poin 10. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh simetri, tubuh, dan reproduksi dengan benar. Lalu, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum hewan vertebrata baik dari lapisan tubuhnya, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Lalu kemudian dengan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat tabel perbedaan. Dan dengan tanya jawab serta mengamati peran hewan animalia bagi kehidupan, peserta didik dapat menjelaskannya dengan benar.
Baiklah, langsung saja. Nanti Ibu akan membagikan Ananda semuanya menjadi beberapa kelompok, dan Ibu harapkan dalam berdiskusi Ananda semuanya harus saling menghargai pendapat teman yang lainnya agar dalam proses pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, langsung saja Ibu akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ananda semuanya, sebelum Ibu mulai materi kita pada pagi hari ini, Ananda pasti tahu apa saja itu hewan vertebrata. Karena hewan vertebrata ini tidak asing bagi kita, sepertinya itu ada di lingkungan kita sendiri, yang seperti kucing, ada harimau, terus ada kambing, ataupun bahkan sejenis lainnya. Hewan tersebut tidak asing bagi kita karena berada di lingkungan sekitar kita. Yang paling sering berada itu seperti ikan, burung, kucing, dan lain-lainnya. Ananda semuanya, Ibu berharap Ananda serius dalam mendengarkan materi yang Ibu sampaikan pagi ini agar Ananda semua bisa dapat paham. Dan pula materi Ibu ini harus benar-benar dipahami agar Ananda semuanya bisa dapat mengerjakan apabila ada ujian yang menyangkut soal pada materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk itu Ibu berharap Ananda serius mendengarkan materi kita pada pagi hari ini dan jangan bermain HP pada saat Ibu menerangkan. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai dunia hewan animalia. Next ya. Seperti yang disampaikan oleh Fatma tadi, pengertian hewan animalia itu merupakan kingdom animalia atau dunia hewan yang merupakan hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Adapun ciri umum dari hewan animalia ini yaitu ukurannya bervariasi, yaitu mulai dari yang mikroskopis sampai yang paling besar, uniseluler atau multiseluler, tidak berdinding sel, tidak berplastida dan klorofil atau heterotrof, makhluk eukariotik inti ditutupi membran, motil atau bergerak aktif, dan dapat merespon rangsangan dengan cepat. Selanjutnya, pengelompokan hewan. Hewan dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu tipe simetri, jumlah lapisan jaringan, lalu ada segmentasi dan tipe solam. Nah, pada tipe simetri ini dia terbagi menjadi 3 lagi, yaitu asimetri, simetri radial, dan juga simetri bilateral. Selanjutnya, hewan secara umum dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Tetapi pada materi pagi hari ini kita akan membahas mengenai hewan vertebrata saja, yaitu hewan bertulang belakang, yang dimana ada Pisces, amfibi, reptil, alves, dan juga mamalia.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Adapun ciri-ciri dari tubuh vertebrata ini, yang pertama, ia mempunyai tulang belakang, kepala, sampai bagian ekor. Yang kedua, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang-tulang tengkorak. Yang ketiga, tubuh berbentuk simetri bilateral. Dan yang keempat, mempunyai kepala, leher, badan, ekor, walaupun ekor dan leher tidak mutlak. Contohnya itu pada katak. Hewan vertebrata yang pertama itu kelas Pisces, yang dimana Pisces itu merupakan ikan, yaitu yang berdarah dingin, yang hidup di air dan bernafas dengan insang. Ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Ciri umum dari Pisces ini, yang pertama, hewan berdarah dingin yang hidup di dalam air, bernafas dengan insang atau apersulum dan dibantu dengan kulit, rangka tersusun atas tulang sejati dan tulang rawan, jantung terdiri atas satu serambi dan satu bilik, dan tubuh ditutupi oleh sisik dan memiliki burat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. Adapun contohnya yaitu ada agnatha, contohnya itu lamprey dalam bahasa Latin, yaitu Petromyzon marinus. Yang berikutnya Chondrichthyes, contohnya itu pari dalam bahasa Latin, Dasyatis sabina. Selanjutnya kelas yang kedua yaitu kelas amfibi. Amfibia atau amfibi umumnya itu didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua habitat, yaitu di darat dan juga di air. Ciri umum dari amfibi ini dapat hidup di air dan di darat ataupun tempat-tempat yang lembab. Hewan bernafas dengan paru-paru dan kulit atau pulmo cutaneus. Jantung beruang 3, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Berkembang biak dengan bertelur dan pembuahan sel telur oleh sperma terjadi di luar tubuhnya atau fertilisasi eksternal. Contohnya itu salamander sungai dalam bahasa Latin, Critobranchus sp, dan juga anura atau yang sering kita lihat, yang sering kita sebut itu katak dalam bahasa Latin, rana sp. Selanjutnya itu kelas reptilia. Reptilia ini merupakan binatang melata yang sebuah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Ciri dari hewan melata ini yang pertama kulitnya kering, bersisik dari zat tanduk karena keratin, bernafas dengan paru-paru, berdarah dingin, atau perkoliokonal, yakni yang suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Umumnya ini bersifat ovovivipar. Jantungnya terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang masih belum sempurna. Contohnya yaitu Crocodile atau buaya besar dalam bahasa Latin, Crocodies porosus. Selanjutnya, kelas yang selanjutnya itu kelas Aves. Aves merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Ciri utama Aves ini yang pertama, alat penglihatan, alat pendengaran, dan alat suara sudah berkembang dengan baik. Berdarah panas atau homoiteral, dan jantungnya itu terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik yang sudah berkembang dengan baik. Pembuahan sel telur dan sperma atau fertilisasinya terjadi di dalam tubuh induk atau fertilisasi internal. Selanjutnya itu dia terdapat sepasang testis, sedangkan ovarium hanya 1 dan tumbuh dengan baik di sebelah kiri. Contohnya itu ratita, yaitu burung onta atau Struhio camelus. Selanjutnya itu hewan mamalia. Mamalia ini merupakan hewan vertebrata yang dicirikan karena adanya kelenjar susu, yang pada betina menghasilkan susu sebagai sumber makanan anaknya.
Ciri utama dari hewan animalia ini umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang di air, seperti ikan paus dan juga lumba-lumba. Berdarah panas, pada kulit terdapat kelenjar telinga dan kelenjar minyak. Otaknya berkembang dengan baik, fertilisasi internal, bernapas dengan paru-paru, dan ia memiliki 4 ruang jantung yang sempurna. Contohnya yaitu platypus atau Ornithorhynchus anetinus dan juga kanguru atau Marcopus kangaro. Dapat Ananda lihat pada slide, ini merupakan gambar dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan juga mamalia. Selanjutnya, Ibu minta Ananda semuanya untuk mengamati dengan teliti gambar yang ada di dalam slide tersebut. Ini merupakan gambar-gambar hewan vertebrata yang ada di lingkungan sekitar kita. Baiklah, Ibu memberikan kesempatan kepada Ananda semua. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, Ibu persilakan. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Lena, dipersilakan. Baiklah, Bu. Saya ingin bertanya kepada Ibu. Sebutkan contoh makhluk hidup bersimetri radial dan bilateral dan jelaskan pengaruh perbedaan simetri tubuh terhadap cara gerak makhluk hidup tersebut. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Lena. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Lena. Simetri radial ini contohnya itu landak laut, dan simetri bilateral itu contohnya ikan. Pada hewan simetri radial memiliki pergerakan yang lebih lambat daripada hewan simetri bilateral. Gimana, Lena? Apakah sudah paham? Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Iya, sama-sama, Lena. Baiklah, apakah masih ada lagi Anda yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Bu. Silakan, Mufidah. Oke. Kenapa ya, Bu, amfibi itu selalu memiliki kulit yang basah dan lembab? Baiklah, terima kasih, Mufidah. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Mufidah. Karena kulit basah dan lembab pada amfibi itu dapat membantu pergerakan oksigen oleh kulit. Jadi, itulah yang menyebabkan amfibi selalu memiliki kulit yang basah dan lembab. Bagaimana, Mufidah? Oke, Bu. Paham. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Mufidah. Baiklah, mungkin cuma 2 orang aja yang ingin bertanya ya. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok Ananda semuanya. Ibu akan membagikan 3-4 orang dalam satu kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 ada Azhari Aziza Amir, Anissa Hidayah, dan Anissa Kurnia Wahid. Yang kedua, kelompok 2 itu ada Desnita, Hilma Asra, dan juga Husnul Khatmi. Kelompok 3 ada Ira, Khairul Hidayah, dan Khairunisa. Kelompok 4 ada Lena, Mufidah, dan juga Najah. Kelompok 5 ada Putri,
Vidya, dan juga Yuni Fatma. Oke, sekarang Ibu akan memberi waktu kepada Ananda semuanya untuk berdiskusi kelompok mengenai gambar yang tadi pada slide PowerPoint Ibu. Silakan Ananda beserta kelompoknya untuk mengamati dengan teliti. Ibu kasih waktu untuk Ananda semua mengamati. Baik, Bu. Baiklah, mungkin waktunya sudah cukup. Langsung saja ya. Kelompok berapa yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait dengan gambar yang telah ditampilkan tadi? Baik, Bu, saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi kami. Saya Nisa Kurniawahid dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini kami menemukan di sini saya akan menyampaikan klasifikasi dari hewan vertebrata. Hewan vertebrata terdiri dari Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Habitat dari Pisces yaitu di air, amfibi air dan darat, reptil air dan darat, aves darat dan udara, mamalia air dan darat. Penutup tubuh pada masing-masing Pisces sisik, amfibi kulit yang berlendir, reptil sisik, aves bulu, dan mamalia rambut. Fertilisasinya Pisces eksternal, amfibi eksternal, reptil internal, aves internal, mamalia internal. Cara berkembang biaknya, Pisces bertelur atau ovipar, amfibi bertelur atau ovipar, bertelur dan melahirkan ovovivipar. Reptil bertelur, ovipar, bertelur dan melahirkan ovovivipar. Aves bertelur, ovipar, dan mamalia melahirkan atau vivipar. Organ pernapasan pada Pisces yaitu insang, amfibi insang saat muda dan paru-paru saat dewasa. Reptil paru-paru, aves paru-paru, mamalia paru-paru. Dan yang terakhir pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada Pisces poikiloterm, amfibi poikileptram, reptil poikileptram, dan aves homoitrem, dan mamalia homoitrem. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1, Bu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anissa dari kelompok 1 atas hasil dari diskusinya. Maka kelompok 1 akan Ibu berikan 10 poin tiap anggotanya. Baiklah, selanjutnya itu Baiklah, Anda semuanya, Ibu akan mengulang kembali tentang materi kita tadi mengenai hewan animalia yang dibagi menjadi dua, yaitu hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Tapi pada pertemuan kita kali ini kan kita akan membahas mengenai hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Di dalam hewan invertebrata itu terdapat 5 ciri hewan atau 5 kelas. Yang pertama itu dia ada ikan atau kelas fish, yang kedua amfibi, reptil, burung, dan terakhir itu ialah mamalia. Ibu akan memberikan 1 pertanyaan
yang akan Ibu tanyakan ke salah satu dari Ananda semua. Ibu akan bertanya kepada Azhari Aziza Amir. Yang mana pertanyaannya itu dari materi pada pagi hari ini yang mengenai hewan vertebrata, khususnya pada kelas mamalia. Apa sih yang Ananda ketahui tentang hewan animalia tersebut? Silakan Azhari. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi yang saya ketahui mengenai mamalia itu merupakan hewan menyusui. Jadi mamalia ini memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Kemudian mamalia ini memiliki 3 macam gigi. Yang pertama ada gigi seri, kedua gigi taring, dan yang ketiga ada gigi geraham. Adapun dari tahap dari perkembangbiakan mamalia itu yang pertama fertilisasi, di mana terjadinya itu di dalam tubuh induk betina, tepatnya di dalam saluran telur atau oviduk. Yang kedua, hasil pembuahan akan tumbuh menjadi zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi embrio di dalam rahim betina. Dan embrio tersebut akan tumbuh menjadi bayi yang siap dilahirkan oleh induknya melalui vagina. Mungkin sekian yang dapat saya jawab, Bu. Iya, bagus Aza. Terima kasih kepada Aza. Selanjutnya, satu orang dari Ananda semuanya memberikan kesimpulan pada materi pembelajaran kita pagi hari ini. Silakan, siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Ya, kemudian. Baik, terima kasih, Bu. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang dimaksud tulang belakang adalah tulang yang memanjang di bagian belakang atau punggung hewan, dimulai dari leher hingga ekor. Tulang belakang ini beruas-ruas dan berfungsi sebagai penyokong tubuh sekaligus pelindung sistem saraf. Vertebrata sendiri terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ada Pisces, Aves, Reptilia, Amphibia, dan Mamalia. Mengenai organ geraknya, semua vertebrata memiliki organ gerak utama berupa tulang dan otot. Yang membedakan hanyalah bentuk atau struktur organ gerak karena disesuaikan dengan habitat masing-masing jenis hewan tersebut. Sekian penyampaian kesimpulan dari saya, Bu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, terima kasih kembali kepada Ami. Baiklah, dari Ananda yang aktif semuanya itu, Ibu akan memberikan masing-masing dari Ananda 10 poin sebagai apresiasi Ibu karena sudah aktif pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sudah memberikan Ananda semua tugas yang sudah Ibu kirimkan di WA grup kita. Untuk itu, Ananda semuanya harus mengerjakannya dan dikumpulkan dengan batas waktu yang telah Ibu tentukan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelasnya untuk terlebih dahulu menutup pembelajaran kita. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada kali ini, sebelum itu marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Semoga materi pelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk membaca materi berikutnya. Baiklah, Anda semuanya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai hewan invertebrata. Jadi, Ibu harapkan semua Anda mempersiapkan dirinya untuk pelajaran berikutnya. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk materi untuk minggu depan.
Hewan invertebrata itu bisa juga disebut dengan hewan alvertebrata yang merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Hewan jenis ini termasuk dalam salah satu subfilum seperti vertebrata. Filum invertebrata ini ada dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada Annelida, Mollusca, Arthropoda, Arachnida, Echinodermata, dan Protozoa. Mungkin sedikit itu yang Ibu dapat jelaskan terlebih dahulu sebelum kita memasuki materinya pada minggu depan. Sebelum memulai materi selanjutnya, minggu depan Ibu akan bertanya kembali kepada Anda semua tentang apa yang telah Anda pahami dan telah Anda semua pelajari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih semuanya.